Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel YouTube Smart Yandra. Kali ini aku mau masak daging sapi tumis cabai hijau. Kebetulan ini masih ada sisa kurban kemarin, jadi langsung aja kita buat sama-sama yuk. Jangan lupa klik subscribe dulu ya. Pertama kita siapkan bahan marinasinya, ada daging sapi, bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, dan juga jahe. Takaran selengkapnya udah aku cantumkan di kotak deskripsi. Nah ini daging sapinya mau aku iris tipis dulu. Dan pastikan daging sapi ini udah dicuci bersih ya teman-teman. Nah setelah dicuci bersih, ini bisa diiris setipis mungkin supaya nanti selain dia mudah empuk, nanti bumbunya juga bisa cepat meresap sampai ke dalam. Kalau teman-teman kemarin pas dapat daging kurban udah dimasak apa aja nih? Komen di bawah ya. Nanti biar aku juga terinspirasi karena kebetulan masih ada sisa daging kambing ya di freezer dan aku bingung banget itu daging kambingnya mau aku masak apa. Karena terus terang aja aku tuh kurang suka ya sama daging kambing. Cuman dapat daging kambing ya mau gak mau harus aku masak. Nah, please komen di bawah buat teman-teman yang punya pengalaman masak perkambingan. Terima kasih banget buat komen, like, dan dukungan dari kalian ya. Oke, ini terus kita beri bumbunya. Dan ini untuk bawang merah, bawang putih, jahe. Itu aku cukup parut aja seperti ini. Atau kalian boleh diulek gitu ya. Selanjutnya kalau bahan-bahan yang udah diparut pakai parutan keju, ini tinggal diremas-remas, diaduk rata seperti ini dan didiamkan selama 30 menit hingga 1 jam di dalam kulkas. Setelah didiamkan atau dimarinasi, ini bahan selengkapnya. Ada cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, terus ada gula jawa, ada jahe 1 ruas, terus tomat, ada bawang bombay, bawang putih, bawang merah, terus ada bumbu-bumbu ya kayak garam, kaldu jamur, lada bubuk gitu, terus ada kecap. Nah kalau udah, ini untuk bawang putihnya aku geprek dulu ya kayak begini. Setelah itu tinggal dicincang. Tapi sebetulnya cara orang memasak itu kan beda-beda ya. Ada yang lebih suka dicincang seperti ini yang simple, ada juga yang lebih suka diulek. Itu opsional. Nah, di sini aku mau cincang aja bahan-bahannya semuanya, jadi nggak ada bahan yang diulek. Selanjutnya tinggal bawang merah. Untuk bawang merahnya juga aku iris aja kayak gini, aku iris tipis dan aku cincang seperti ini. Setelah itu tinggal kita pinggirkan. Selanjutnya aku di sini mau iris bawang bombay. Bawang bombaynya di sini aku iris dadu aja yang besar-besar supaya nanti kelihatan gitu ya dan juga lebih enak. Terus ini untuk tomatnya juga aku potong dadu kayak gini. Aku bagi menjadi 2 terus bagi lagi. Nah kalau udah tinggal jahenya aku geprek aja. Terus kalau di rumah ada laos boleh ditambah dengan laos atau lengkuas ya. Untuk cabenya aku juga iris, aku potong kayak gini, potong besar-besar kayak gini aja ya teman-teman. Ini cabai hijau besar. Terus cabai merahnya juga sama, aku potong ukuran besar seperti ini biar cepet dan juga biar mudah. Untuk cabai rawitnya juga sama, semuanya kita potong besar-besar seperti ini. Kalau udah, kita siap tumis bumbu-bumbunya. Pertama kita siapkan alat penggorengan dan kita tuangkan minyak goreng secukupnya. Kalau udah cukup panas, ini kita masukkan bumbunya. Aku masukkan bawang putih, bawang merah, sama jahe terlebih dahulu ya. Untuk bawang bombay dan juga cabenya kita tumis nanti terakhiran ketika daging sapinya udah empuk dan udah mau matang. Oke teman-teman, tinggal kita tumis aja ini sampai wangi, sampai sedikit layu. Terus kita masukkan daging sapinya seperti ini. Dimasukkan sini, terus ini agak sedikit diaduk gitu ya, diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata.
Kemudian tambahkan dengan gula jawa atau gula merah. Ini opsional, boleh ditambah dengan gula jawa, boleh juga di skip ya. Tapi kalau di skip kalian ganti dengan gula pasir biasa aja. Nah, kalau udah kita tuangkan bumbu-bumbunya seperti garam, kaldu jamur dan juga lada. Kemudian ini kita tuangkan airnya secukupnya, karena ini aku pakai pan yang kecil, jadi aku tuangkan air secukupnya. Terus kalau udah siapin kecap-kecapannya nih, kayak saus teriyaki. Saus teriyakinya aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Terus saus tiram juga aku pakai kurang lebih 1 sendok makan. Tapi ini persausannya boleh disesuaikan sama selera masing-masing ya. Kemudian kecap manis aku pakai sekitar 2 sendok makan. Tapi ini bisa lebih ya teman-teman, karena nanti di akhir juga aku tambahkan lagi kecapnya sampai rasanya pas. Nah, kalau udah tinggal diaduk rata. Kemudian ini aku mau pindahkan ke presto supaya daging sapinya ini cepat empuk dan juga matang. Kemudian ini tambahkan dengan air, jadi aku pakai airnya sebanyak 500 ml atau sampai merendam semua dagingnya di dalam presto ini ya. Aku pakai presto merek Airlux, teman-teman ada yang samaan? Kemudian ini kita tunggu, nyalakan kompornya jangan lupa, ditunggu sampai katup yang berwarna merah mengeluarkan uap. Sampai seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita tunggu atau kita hitung selama 30 menit ya maksimal, atau bisa disesuaikan dengan ketebalan daging yang kalian pakai. Nah, kalau udah, ini kita pindahkan kembali ke dalam pan seperti ini, karena ini dagingnya udah empuk. Buat teman-teman yang gak punya presto, ini tadi tinggal dibiarkan aja dan ditambah air. Kalau misalkan airnya sudah menyusut, pokoknya tinggal dimasak sampai dagingnya empuk. Kalau tanpa presto itu biasanya memakan waktu 1 jam hingga 1,5 jam, tinggal disesuaikan sama daging yang kalian pakai. Kalau udah, tinggal dimasukkan bumbu-bumbunya yang lain yang tadi belum kita masukkan, kemudian aduk rata dan tambahkan bahan yang menurut kalian kurang. Karena di sini menurut aku ini kurang manis dan juga kurang gelap, aku tambahkan dengan kecap manis. Terus tinggal dikoreksi rasa lagi, kira-kira ini kurang apa nih masakannya. Kalau kurang asin tinggal tambahkan garam, kurang manis tinggal tambahkan kecap manis atau tambahkan dengan gula pasir. Pokoknya semuanya sesuaikan aja sama selera kalian masing-masing, dan jangan lupa untuk selalu cek rasa, karena sebetulnya memasak itu bukanlah berpatokan pada takaran tertentu ya teman-teman, tapi dengan feeling sebetulnya, dan disesuaikan sama yang kita masak itu, sama selera kita juga tentunya. Jadi jangan terlalu berpatokan pada resep, oh ini sekian harus sekian. Kemudian kita tambahkan dengan larutan maizena supaya ini kuahnya mengental. Nah, lalu tinggal diaduk aja sampai kuah maizenanya matang dan sampai ngeset. Kalau udah, tinggal di plating deh. Oke teman-teman, ini udah selesai, tinggal kita plating dan kita sajikan dan kita nikmatin. Enak banget. Menurut aku ini enak banget, dan juga ini gak gampang basi ya. Ini aku tuh untuk makan siang, makan sore, dan paginya itu masih sedikit. Jadi untuk makan pagi pun ini belum basi gitu. Ini dia daging sapi tumis cabai hijaunya ala Smart Kiandra udah jadi teman-teman. Selamat mencoba di rumah, semoga suka sama resepnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe sekarang juga ya. Ini tuh dagingnya super empuk karena memang aku presto. Nah, ini juga bumbunya meresap sampai dalam. Jangan lupa recook. Dan kalau ada yang suka sama videonya, jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan share video ini ke sosial media kalian. Terima kasih yang udah klik video ini. Sampai jumpa di videoku yang lain. See you!